kondisinya, kemudian investasi yang murah gitu ya. Nah, kalau dia kontinu ini, dia memiliki beberapa kelebihan ya, contohnya kualitas dan efisiensi yang memang lebih baik ya, terutama pada bagian jika lo kita tinjau per hari atau harian, dia memiliki kondisi yang lebih stabil gitu ya, yang lebih terjaga, dan juga tingkat efisiensi konversi dan yang semakin tinggi juga. Kemudian dia dalam hal segi technician gitu ya, atau tenaga kerja, dia lebih gampang karena memang dia hanya merekrut orang-orang yang cukup memiliki hanya untuk operator saja gitu ya. Misalnya kayak di pabrik kontinu dia yang membutuhkan 2 operator, sedangkan kalau di base dia mungkin membutuhkan 7 operator. Jadi memang dia sangat menekan angka dari tenaga kerja tersebut. Nah, karena alasannya apa? Karena memang ketika kita sudah menciptakan sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem katakanlah di pabrik ya, industri. Kalau industri mikrobiologi kan itu kan kecil gitu ya. Artinya misalnya kita membahas mengenai obat-obatan gitu ya, itu tidak besar pabriknya. Itu pasti lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita di bagian industri kimia yang memang menggunakan bioteknologi di situ, itu mungkin memiliki pabrik yang lebih besar dari pabrik-pabrik obat-obatan tersebut. Contohnya gitu ya, pabrik pembuatan biogas gitu ya, skala komersial ya. Itu memang mereka menggunakan entah itu di pabrik biogas gitu ya yang bioteknologi, atau di pabrik industri kimia sekalipun, itu jikalau aplikasinya secara kontinu gitu ya, itu pasti menggunakan sistem otomasi industri ya. Jadi sistem-sistem yang memang menggunakan alat atau mikrokompresor itu, maaf, mikroprosesor maksudnya, yang memang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi serta pengawasan yang cukup baik lah dibandingkan secara manual. Contohnya yang seperti udah kalian lihat ya, di misalnya di Permata Hijau Group ya, abang-abang kakak kalian yang sudah kerja di sana gitu ya, ataupun di Unilever Oleochemical, itu 100% itu mereka menggunakan PLC dalam sistem otomasinya. Misalnya itu dalam hal mengatur efisiensi tangki ya, pada kondisi 90%. Itu mereka pakai programmable logic controller atau PLC yang tadi. Nah, karena apa? Ketika kalian misalnya malam hari itu kan nggak perlu lagi turun ke lapangan, cukup dengan mengontrol di sebuah control room menggunakan sistem PLC tadi. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di suatu pabrik dengan kondisi awalnya mereka tidak menggunakan sistem PLC ataupun manual dengan sederhana gitu ya. Nah, disitulah kalian akan memakai ilmu kalian ini, bagaimana cara scale up, kemudian bagaimana cara untuk bisa melakukan itu ya, pengadaan barang dan sistem ini. Misalnya kalian sebagai karyawan gitu kan, ingin meningkatkan karir. Kalian sampaikan kepada bos kalian, kami sudah mendapatkan formula yang bagus, kondisi operasi yang bagus, sehingga ini sangat mudah dan sangat sesuai jika diaplikasikan menggunakan sistem PLC tadi, gitu ya. Artinya memang dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa perusahaan itu sudah established, fix dalam anggaran, fix dalam operasional, fix dalam produksi dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, itu dia untuk yang tadi ya. Nah, di sini untuk kultur kontinu ini, dia ada 3 peralatan utama gitu ya. Pertama ada chemostat, ada turbidostat ya, dan juga flow-reaktor. Nah, kalau yang bagian tadi ya ada A, chemostat, dan juga B, turbidostat ini, dia menggunakan sistem CSTR ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Continuous Stirred Tank Reactor. Reaktor itu kan banyak tuh, tapi memang ini lebih spesifikasinya itu dimasukkan ke dalam sistem fermentor. Jadi dia dinamakan CSTF gitu ya. Kalau dia plug flow reaktor ini bisa dinamakan sebagai plug flow fermentor atau PPF. Apa sih perbedaannya Pak dari ketiga sistem ini gitu ya, atau 3 peralatan ini? Nanti kita bahas di masing-masing bagian gitu ya. Nah, sebelum itu ya, di sini ada dibahas mengenai perbandingannya antara batch dan continue, di mana untuk kultur batch ini dia lingkungan kultur berubah berubah secara kontinu dengan waktu gitu ya. Kemudian pertumbuhan sel atau biomasa, kemudian pembentukan produk dan penggunaan substrat seluruhnya akan terhenti setelah interval waktu tertentu. Iya benar, seperti yang sudah dikatakan kemarin ya. Misalnya kalian sudah mendapatkan produk pada waktu sekian dan juga mendapatkan biomasa pada waktu sekian, maka itu dapat dikatakan bahwa prosesnya telah selesai
dan semuanya itu wajib dibuang gitu ya. Jadi banyak sekali barang cairan-cairan ataupun fluida yang terbuang dari berakhirnya sistem ini. Kemudian ada kultur kontinu, ya di sini dia media nutrien agar segar ya disuplai secara kontinu ke dalam kultur yang bercampur sempurna atau well mixed culture. Nah, kemudian produk serta sel ya dikeluarkan secara kontinu dari dalam tangki. Artinya ada yang masuk dan ada yang keluar sehingga dia dan macam lain sebagainya itu saya sudah paham semuanya ya. Nah, kemudian di dalam sistem kultur kontinu ini media nutrisi segar gitu ya atau fresh nutrient medium ditambahkan secara kontinu ke dalam tangki kultur. Artinya apa? Ini sistemnya tidak bisa hanya menggunakan reaktor saja. Jadi ada satu perangkat atau controller yang memang mengatur supply dari semua jenisnya. Misalnya nih, ada yang mengatur supply oksigen ya untuk dia metode aerasi, ada dia yang supply CO2 untuk yang dia non aerasi ya artinya menggunakan CO2 sebagai nutrisi ya untuk kehidupan si mikroorganisme tadi itu ya. Ada yang mengatur laju recycle ya artinya pengembalian umpan balik si retentat ke dalam reaktor gitu ya dan lain sebagainya. Dan juga pastinya ada satu apa yang namanya ya seperti tempat gitu ya sampling port untuk memasukkan yang namanya nutrisi setiap interval waktu tertentu gitu ya. Korea. Oke, selanjutnya kemudian dia di sini sebut sebagai pertumbuhan steady state ya karena memang dia persamaan untuk masa-masanya itu benar jelas masuk ya dikurang dengan keluar tambah akumulasi sama dengan nol. Sudah jelas nanti ada rumusan di balik. Kemudian densitas sel atau kepadatan sel serta faktor-faktor lain atau konsentrasi substrat dan produk dijaga tetap konstan meskipun ada penambahan media nutrisi berupa nutrisi segar gitu ya yang mengencerkan media kultur. Kemudian peningkatan tadi maaf ya di sini juga nanti kalau kalian masih kurang mengerti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Kemudian peningkatan laju alir fresh nutrient medium akan menghasilkan peningkatan laju pengenceran dan penurunan waktu retensi. Ya, dengan adanya peningkatan laju alir ya fresh nutrient medium tadi nanti mohon dibayangkan ya jangan nggak dibayangkan, harus dibayangkan apa yang saya katakan itu dibayangkan. Jangan cuma dibaca aja, jadi bisa memberikan imajinasi lah gitu terhadap apa yang sudah kita tuliskan di slide ini. Peningkatan laju alir fresh nutrient medium ini akan menghasilkan peningkatan laju pengenceran. Gitu ya. Artinya dengan adanya tambahan ya berupa nutrisi, maka akan meningkatkan laju pengenceran. Karena apa? Karena nutrisi itu memiliki densitas dan viskositas atau kepadatan itu yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel atau medium yang sudah ada dalam reaktor tadi atau fermenter tadi. Jadi sudah bisa dibayangkan lah itu ya. Kemudian dan penurunan waktu retensi atau waktu tinggal hydraulic retention time, waktu perjalanan nutrisi dari masuk hingga keluar reaktor. Ya. Jadi semakin lama dia di dalam proses itu, semakin banyak yang diumpankan, maka makin tinggilah yang namanya HRT-nya, hydraulic retention time, ya itu berpengaruh terhadap beban atau beban organik ya, beban organik yang terdapat dalam suatu reaktor itu. Caranya menghitung bagaimana ya kalau di HRT kan dia Q per volume gitu ya, artinya laju alir per volume atau volume dikali laju alir adalah di bagian dari sistem waktu retensi tersebut. Kemudian ada dua jenis peralatan khusus kultur kontinu ya yang umum, ada chemostat ya dan juga turbidostat. Ini susah saya bacanya turbidostat ini. Kalau dia dikatakan dia chemostat gitu ya,
itu merupakan peralatan kultur ya, kultur baik dia mikroba, kemudian bakteri ataupun mikroorganisme yang berguna atau berfungsi untuk menjaga densitas sel ya tetap konstan. Caranya bagaimana? Jadi nanti si kemostat ini akan mengatur laju pengenceran dan laju alirannya. Ingat ya, bukan bukan dengan cara fototaksis seperti pada turbidos tadi, dia akan menggunakan sistem pengenceran itu berdasarkan konsep densitas sel. Jadi kalau misalnya dia akan dengan densitas yang semakin meningkat, maka dia akan mengatur laju pengencerannya. Kalau dia turbidostat gitu ya, dia akan mempertahankan densitas sel atau kepadatan sel tadi dengan mengontrol laju alir media segar. Jadi jelas ya, ada laju pengenceran ya, ada juga yang namanya laju alir media segar. Nanti di sini kita akan bahas satu persatu ya. Ini masuk waktu sholat ya? Gimana nih adik-adik? Masih ajan, Pak. Mau istirahat dulu atau gimana? Di sini juga ada azan nih. Gimana adik-adik? Mau sholat dulu atau gimana? Izin Pak, istirahat aja sebentar Pak. Oke ya. Oke, silakan ya. Nanti kalau misalnya ada selesai kabari saya ya. Baik Pak. Oke, terima kasih.